Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang aset tetap, yaitu bagian kedua, depresiasi. Depresiasi, apa itu depresiasi? Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya. Ini ya, definisinya adalah alokasi harga perolehan atau kos perolehan. Kita sudah bahas di video sebelumnya tentang apa itu kos perolehan menjadi biaya atau depresiasi selama periode-periode yang memperoleh manfaat aset tersebut dengan cara sistematis dan rasional. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya maksudnya apa sih definisi tersebut. Oke, kita kembali lagi ke video sebelumnya tentang kos perolehan aset. Kos perolehan aset adalah semua pengeluaran sampai aset tersebut siap digunakan sebagaimana yang dimaksudkan. Tentunya kalau aset tetap ini kosnya besar jumlahnya, mungkin jutaan rupiah, bisa jadi malah miliaran rupiah. Kalau kita perusahaan membangun pabrik yang gede ya, kita bayangkan seperti itu, mungkin ratusan juta rupiah atau miliaran rupiah. Katakanlah membeli aset tahun sekarang 2020 pada bulan Mei membeli gedung seharga 2 miliar. Nah, berarti kan perusahaan nanti mencatatnya debit bangunan atau gedung. Kreditnya mungkin kas atau utang atau yang lain-lainnya, tergantung. Kita nggak ngelihat itu kreditnya apa ya, di sisi kreditnya apa kita nggak begitu perhatikan, tapi yang menjadi perhatian kita adalah debitnya adalah gedung dan sebagainya, sesuai dengan aset yang dibeli. Katakanlah tadi membeli gedung, jadi debitnya adalah gedung 2 miliar. Oke, berarti perusahaan ini sekarang memperoleh aset perusahaan bertambah sebesar 2 miliar pada tahun 2020. Nah, aset tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu, katakanlah untuk gedung bisa jadi 20 tahun atau 50 tahun dan sebagainya. Dalam jangka waktu 20 tahun misalnya. Jadi dia gedung itu akan menghasilkan manfaat selama 20 tahun, future benefitnya selama 20 tahun. Harga pemanfaatan ya, gedung tersebut selama tahun-tahun yang akan datang, kalau kos perolehan tersebut kemudian dimanfaatkan, ini berarti yang dimanfaatkan tersebut itulah yang menjadi biaya. Jadi sebenarnya biaya ini adalah kos perolehan aset yang sudah dimanfaatkan. Atau kalau kita pecah ya, kos perolehan aset itu nanti ada dua, yaitu kos yang belum dimanfaatkan dan kos yang sudah dimanfaatkan. Nah, kos yang sudah dimanfaatkan itu nanti akan menjadi biaya. Katakanlah gini, nah bagaimana kita nanti akan mengalokasikan? Alokasi sendiri maknanya adalah memecah-pecah ya. 2 miliar katakanlah dipecah dalam 20 tahun. Berarti nanti per tahunnya berapa yang jadi biaya? Per tahunnya berapa yang dimanfaatkan? Per tahunnya berapa yang menjadi biaya? Katakanlah misalnya kita ratakan 2 miliar selama 20 tahun, berarti 2 miliar dibagi 20 tahun. Berapa itu coba? Berapa ya? 100 juta ya? Oke, 100 juta per tahun. Jadi nanti per tahun perusahaan akan mengakui biaya depresiasi. Tadi ya, kos perolehan menjadi biaya, berarti debitnya biaya depresiasi 100 juta, kemudian kreditnya adalah aset. Tapi nanti kita kalau dalam biaya depresiasi tidak langsung kreditnya aset, tapi nanti kreditnya berupa akumulasi depresiasi atau depresiasi akumulasian. Asetnya tidak dikredit, tapi di sini sebenarnya depresiasi itu merupakan penilaian atas harga perolehan aset tersebut, sehingga kreditnya bukan yang dicatat di sisi kredit bukan aset ya, tapi adalah nanti akumulasi depresiasi atau depresiasi akumulasian. Jadi depresiasi akumulasian atau akumulasi depresiasi itu merupakan akun untuk menampung akumulasi depresiasi yang nanti digunakan untuk menilai aset itu sendiri di akhir
ketika perusahaan akan melaporkan ke dalam laporan keuangan. Oke, itu dulu ya. Selama periode yang memperoleh manfaat aset tersebut. Nah, ini future benefitnya itu mungkin perusahaan tidak bisa tahu pasti. Nanti perusahaan harus mengestimasi kira-kira kalau untuk aset dengan karakteristik ini future benefitnya itu akan bisa berapa tahun. Misalnya kalau komputer, katakanlah komputer itu mungkin hanya sampai 3 tahun, karena setelah 3 tahun komputer tersebut masih bisa digunakan, cuman lambat fungsinya secara ekonomis, tidak lagi memadai, atau teknologinya tidak lagi memadai. Nah, jadi di sini manfaat itu nanti akan dilihat dari seberapa dia memberikan manfaat terhadap perusahaan, yang nanti akan dibandingkan dengan cost-nya, biaya untuk memperoleh manfaat tersebut. Katakanlah kalau misalnya komputer digunakan 3 tahun, masih bisa digunakan. Itu masih bisa digunakan selama 5 tahun juga masih bisa digunakan. 10 tahun juga mungkin masih bisa digunakan. Tapi kalau misalnya setelah 3 tahun komputer tersebut menjadi lambat atau teknologinya tidak lagi sesuai dengan yang dibutuhkan, softwarenya atau RAM-nya atau apapun itu tidak lagi seperti yang dibutuhkan, tidak lagi bisa cepat untuk melakukan suatu program atau aplikasi yang kita gunakan. Ini sebenarnya secara fungsi tidak lagi ekonomis. Jadi mungkin perlu diganti dengan komputer yang baru, atau misalnya di-upgrade. Cost-nya sebenarnya sudah melebihi manfaatnya. Jadi ini tidak harus yang periode memperoleh manfaat itu tidak kita nanti bisa menilainya sesuai dengan menganalisis dari sisi manfaat dan biayanya ya. Kemudian kalau misalnya kendaraan mungkin bisa jadi 5 tahun ya. Meskipun kendaraan itu katakanlah bisa digunakan 10 tahun, tapi kan setelah 5 tahun mungkin perlu servis yang lebih biaya servisnya mungkin lebih banyak, harus lebih sering ganti oli daripada ketika sebelum 5 tahun, atau mungkin perlu mengganti suku cadang yang lebih banyak daripada sebelum 5 tahun. Dan kalau misalnya sudah 10 tahun, mungkin biaya-biaya yang diperlukan untuk merekondisi kendaraan itu agar tetap nyaman digunakan, tetap sesuai dengan yang kita inginkan, itu akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga bisa dikatakan kendaraan itu sebenarnya tidak lagi mempunyai umur ekonomis sesudah 5 tahun. Jadi mungkin kita estimasi 5 tahun. Jadi ini umurnya ini adalah umur ekonomis ya, bukan umur fisik. Gedung mungkin masih bisa 20 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Dengan cara sistematis dan rasional, artinya ini ada caranya, tidak ngawur, tidak asal mengalokasikan, tapi ini ada cara yang sistematis dan rasional. Rasional itu masuk akal, tidak asal-asalan, tapi kita mempunyai dasar kenapa alokasinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari definisi yang dengan cara sistematis dan rasional, ini sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mengalokasikan. Tapi nanti kita akan membahas 2 atau 3 cara saja yang biasanya digunakan. Karena ini variatif sekali tergantung dari asetnya. Kenapa caranya ini sistematis dan rasional? Ini sebenarnya karena depresiasi itu adalah salah satu materi dalam akuntansi atau praktek akuntansi yang sangat bergantung dengan kebijakan manajemen, diskresi manajemen. Sehingga di sini manajemen ini sebenarnya perlu suatu justifikasi agar biaya depresiasinya itu bisa diterima, masuk akal. Makanya nanti caranya itu sistematis dan rasional. Nah, ini tentang definisi ya, ada beberapa hal yang memang harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, cost yang dapat didepresiasi, ini adalah cost perolehan dikurangi estimasi nilai sisa. Nah, estimasi nilai sisa itu apa? Nilai sisa itu adalah kemungkinan harga jual di masa yang akan datang ketika aset tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis. Contohnya gini, katakanlah tadi komputer ya, katakanlah perusahaan mempunyai mesin, terus mesin itu sudah dimiliki perusahaan selama
5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Lama-lama mesin tersebut secara fisik mungkin keropos dan sebagainya. Nah, atau usang, teknologinya usang. Nah, mungkin kemudian perusahaan berpikir bahwa ketika mesin tersebut sudah usang, perusahaan akan menjualnya di masa yang akan datang. Nah, kira-kira berapa harga jualnya ya? Nah, inilah yang disebut dengan nilai sisa. Makanya nilai sisa ini diestimasi karena terjadinya kan di masa yang akan datang. Ini ada banyak cara untuk mengestimasi. Salah satunya berdasarkan pengalaman perusahaan atau industri atau karakteristik aset itu sendiri. Bagian selanjutnya metode depresiasi. Metode depresiasi ini tadi yang seperti saya sebutkan sebenarnya ada banyak metode depresiasi karena yang penting caranya sistematis dan rasional itu aja. Tapi di sini nanti ada beberapa metode depresiasi yang saya bahas yaitu garis lurus, straight line, saldo menurun, declining balance, dan unit produksi dan jumlah angka tahun. Oke, kita lihat dulu. Ini ada contoh yang nanti akan saya gunakan untuk pembahasan berikutnya tentang depresiasi. Metode depresiasi misalnya kos perolehan aset 24.000. Ini saya pakai angka yang kecil-kecil aja ya biar nanti gampang menghitungnya. Yang penting kan konsepnya paham. Jadi angka-angka yang kecil ini biar tidak mengaburkan konsepnya. Kosnya 24.000, kemudian estimasi umur ekonomisnya 5 tahun menurut tahun ya. Terus kalau menurut jam estimasinya adalah 10.000 jam. Jadi aset tersebut bisa digunakan selama 10.000 jam sampai tidak ekonomis lagi. Kemudian nilai sisanya 2.000 rupiah. Oke, kita lihat kalau menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini nanti akan menghasilkan biaya depresiasi yang jumlahnya tetap per tahun. Ini dicari dengan cara rumusnya seperti ini. Kos perolehan aset dikurangi nilai sisa estimasian dibagi dengan umur ekonomis estimasian. Ini nanti akan ketemu depresiasi per tahun rupiah dalam bentuk rupiah dalam satuan moneter. Berdasarkan contoh yang tadi, yang sebelumnya ini, kos perolehannya adalah 24.000, kemudian nilai sisanya adalah 2.000, umur ekonomis menurut tahun adalah 5 tahun, sehingga biaya depresiasi per tahunnya adalah 4.400. Atau kalau kita menggunakan tingkat depresiasi, depreciation rate, tingkatnya adalah sebesar 4.400 dibagi dengan 24.000, 18,3%. Inilah menggunakan metode garis lurus. Nanti kemudian kalau misalnya katakanlah aset tersebut dibeli tanggal 1 Januari 2020, maka di tanggal 31 Desember 2020 ketika perusahaan itu akan menyusun laporan keuangan dalam jurnal penyesuaiannya, salah satunya adalah dengan mencatat biaya depresiasi ini. Jurnalnya adalah debit biaya depresiasi 4.400 dan sisi kredit akumulasi depresiasi 4.400. Tentunya nanti nama asetnya juga dimasukkan ya. Jadi biaya depresiasi mesin, akumulasi depresiasi mesin. Nah, ini kalau menggunakan metode garis lurus. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat tabel. Di sini nanti ada semacam tabel untuk membantu kita ya. Berapa sih nanti yang dilaporkan dalam neraca masing-masing tahun. Jadi ini misalnya di tahun pertama, katakanlah perusahaan itu tadi kan membeli asetnya tanggal 1 Januari 2020. Kos perolehannya 24.000. Jadi nanti pada 1 Januari 2020 perusahaan mencatat di sisi debit mesin atau aset tetap, kemudian di sisi kredit, kas atau utang, apapun nanti caranya memperoleh aset tersebut. Kemudian nilai buku awal tahun 24.000, kemudian depresiasi
yang nanti dicatat dalam jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 adalah 4.400. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya debit biaya depresiasi, kemudian di sisi kredit adalah akumulasi depresiasi 4.400. Lalu nilai buku akhir tahun itu diperoleh dengan cara yaitu kos perolehan awal periode dikurangi dengan biaya depresiasi. Kalau di tahun pertama ya, tahun pertama biaya depresiasi. Jadi nanti nilai bukunya adalah sebesar 19.600. Nah, nilai buku akhir tahun inilah nanti yang dilaporkan di neraca, laporan posisi keuangan. Kemudian yang tahun kedua berarti 2021. Di tahun kedua, nilai buku awal periode tahun kedua adalah 19.600 karena biaya depresiasinya sama, 4.400 ya. Nah, ini akumulasi depresiasi awal periode di sini adalah diperoleh dari di sini. Dari yang biaya depresiasi di tahun pertama. Ini kita tarik ke sini, 4.400. Tadi kan nilai buku awal periode adalah 19.600. Nilai buku akhir periode itu diperoleh dari nilai buku awal tahun, kos perolehan nilai buku awal tahun dikurangi dengan akumulasi depresiasi awal periode. Jadi 19.600 dikurangi 4.400, 15.200. Kemudian di tahun ketiga, ini seterusnya ya, nanti akan seperti itu ya, sampai dengan akhir periode. Nah, akhir periode di sini nilai buku akhir periode ini adalah sama dengan nilai sisa, yaitu 2.000. Sekarang kita lihat dulu ya. Akumulasi depresiasi di tahun ketiga yaitu 8.800. Ini diperoleh dari akumulasi depresiasi ya, awal yang tahun kedua ya, ditambah dengan biaya depresiasi. Kemudian depresiasi tahun keempat di sini adalah 13.200, yaitu akumulasi depresiasi tahun sebelumnya 8.800 ditambah dengan depresiasi tahun sekarang 4.400. Demikian seterusnya. Nah, seperti ini. Oke, ini yang metode garis lurus. Kemudian metode unit produksi. Metode unit produksi ini sebenarnya hampir mirip dengan metode garis lurus, hanya saja di sini kalau dilihat dari rumusnya, yang bawah ini adalah umur ekonomis dalam satuan unit atau jam. Kalau yang di contoh awal tadi kan jam ya, jadi nanti kita bagi dengan estimasi jam selama umur ekonomis. Nanti ketemunya adalah depresiasi tahunan tapi dalam bentuk per unit atau per jam. Misalnya tadi ya, kos perolehannya 24.000. 24.000 dikurangi nilai sisa 2.000 dibagi dengan umur ekonomis dalam satuan jam. Ketemunya adalah 2,2 rupiah per jam. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini contohnya tahun 2019 ternyata. Sebagai contoh, pada tahun 2019 jumlah jam pemakaian mesin adalah 2.000 jam. Maka biaya depresiasi tahun 2019 adalah 2,2 rupiah kali 2.000 jam sama dengan 4.400. Ini nanti metode unit produksi ini bisa jadi menghasilkan biaya depresiasi yang berbeda-beda tiap tahun tergantung dari jumlah jam penggunaan mesin tersebut pada tiap-tiap tahun. Contohnya gini, kalau di tahun 2019 ini jumlah pemakaiannya 2.000 jam. Bisa jadi katakanlah tahun 2020 jumlah jam pemakaiannya adalah sebanyak katakanlah 2.100 jam. Maka nanti biaya depresiasinya adalah untuk yang tahun 2020 adalah 2,2 rupiah kali 2.100 jam. Di tahun 2021 katakanlah jumlah pemakaian mesinnya adalah 2.500 jam. Maka nanti biaya depresiasi tahun 2021 adalah 2,2 rupiah kali 2.500 jam. Jadi ini bisa berfluktuasi antar tahun, tidak selalu sama, tergantung dari jumlah pemakaian mesin tersebut, jumlah jam pemakaian mesin tersebut. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini adalah metode saldo menurun berganda atau double declining balance. Di sini
Langkah pertama, kita menghitung depreciation rate-nya. Nah, tidak seperti depreciation rate-nya yang ini tadi ya, yang ketika menggunakan garis lurus, metode garis lurus atau straight line, metode tingkat depresiasinya kan dihitung dari 4.400 dibagi dengan cost ya, cost seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan garis metode saldo menurun, ini nanti nilai sisa estimasian tidak kita masukkan dalam perhitungan depreciation rate-nya. Tadi kalau metode garis lurus, ini dikurangi dulu ya, dikurangi dengan nilai sisa estimasian. Tapi kalau misalnya yang menggunakan metode saldo menurun berganda, nilai sisa estimasian kita keluarkan dulu. Jadi cost-nya 24.000 langsung dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun, ketemu 4.800. Tingkat depresiasinya atau depreciation rate-nya adalah sebesar 4.800 dibagi 24.000 rupiah sama dengan 20%. Atau kita bisa juga menghitungnya 1 dibagi dengan umur ekonomis atau 1 dibagi 5 sama dengan kali 100% ya, sama dengan 20%. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menghitung depresiasi, biaya depresiasi per tahun, nanti metode saldo menurun berganda ini akan menghasilkan biaya depresiasi yang semakin lama semakin kecil atau menurun. Kenapa seperti itu? Karena metode ini menganggap bahwa aset itu semakin lama semakin berkurang kapasitasnya, kapasitas produksinya atau manfaatnya akan semakin berkurang, sehingga biaya depresiasinya juga akan semakin berkurang. Di awal periode aset tersebut mungkin bisa full capacity ya, kapasitasnya bisa banyak sekali ya, tapi semakin jangka waktunya semakin lama nanti kapasitasnya akan berkurang. Itu yang menjadi dasar dari metode saldo menurun berganda. Nah, sekarang ini ya, setelah kita nanti mendapatkan tingkat depresiasi ini kita gandakan ya, kita kalikan 2 aja. Jadi nanti 20% kali 2 sama dengan 40%. Untuk depresiasi tahun pertama, cost perolehan aset dikalikan dengan 40%. Nanti setelah tahun pertama, untuk menghitung depresiasi tahun kedua dan seterusnya, tidak dikalikan dengan cost perolehan aset, tapi dikalikan dengan nilai buku. Yang nanti nilai buku itu akan semakin menurun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya untuk menghitung biaya depresiasi per tahun. Ini contohnya ini, di tahun pertama, di awal periode tadi nilai buku awal periode itu sama dengan kos perolehan aset, yaitu 24.000. Tarifnya 40%. Depresiasi tahunannya adalah depresiasi di tahun pertama adalah sebesar Rp9.600, yaitu 40% kali 24.000. 24.000 ini adalah nilai buku. Nah, kebetulan nilai buku awal periode sama dengan kos perolehan. Terus akumulasi depresiasi tahun pertama adalah 9.600. Jadi akumulasi depresiasi itu merupakan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan depresiasi tahun sekarang. Nah, karena di awal periode itu di tahun sekarang itu belum ada depresiasi tahun sebelumnya, jadi ini kebetulan sama. Kalau di awal periode itu sama dengan depresiasi tahunan di tahun itu. Terus nilai buku akhir tahun itu diperoleh dengan cara harga perolehan atau kos perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun, yaitu 24.000 dikurangi 9.600 sama dengan 14.400. Tahun kedua. Nah, sekarang tahun kedua nilai bukunya adalah 14.000. Jadi nilai buku akhir tahun yang pertama itu menjadi nilai buku awal tahun. Tarif depresiasinya sama 40%. Kemudian depresiasi di tahun kedua kita menghitungnya adalah 40% dikalikan nilai buku awal tahun
14% kali 40% kali 14.400 yaitu 5.760. Kemudian akumulasi depresiasinya ini adalah akumulasi depresiasi tahun sebelumnya yaitu 9.600 ditambah dengan depresiasi tahun sekarang 5.760 atau sama dengan 15.360. Lalu nilai buku akhir tahun itu diperoleh dari cost atau harga perolehan 24.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi tahun sekarang 15.360. Nilai buku akhir tahun sekali lagi adalah cost perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun 24.000 dikurangi 15.360 atau sama dengan 8.640. Sebenarnya kalau Anda hitung ya, kalau dihitung nilai buku akhir tahun itu sama dengan nilai buku awal tahun, ya ini ya 14.400 dikurangi dengan depresiasi tahun sekarang 5.760. 14.400 dikurangi 5.760 itu nanti ketemunya juga akan sama dengan 8.640. 24.000 dikurangi dengan 15.360 itu ketemunya juga akan sama dengan 8.640. Jadi nilai buku akhir tahun itu sebenarnya bisa dihitung dengan dua cara, yaitu cost perolehan dikurangi akumulasi depresiasi akhir tahun atau nilai buku awal tahun 14.400 dikurangi dengan depresiasi tahunan 5.760. Tapi, nah ini harus Anda catat ya. Tapi secara konsep dalam akuntansi yang betul adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun. Secara konsep yang betul itu. Secara perhitungan bisa dua, tetapi secara konsep yang betul adalah harga perolehan yaitu 24.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun 8.640. Nanti di dalam laporan keuangan cara penyajian aset tersebut adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi 24.000 dikurangi 15.360. Makanya tadi saya katakan bahwa secara konsep cara yang betul untuk menghitung nilai buku akhir tahun adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun 24.000 dikurangi 15.360 rupiah. Catat ya ini ya, penting, sangat penting biar tidak rancu. Kemudian di tahun berikutnya, tahun ketiga, nah sekarang Anda bisa menghitung ini ya, nilai buku awal tahun ketiga ini sama dengan nilai buku akhir tahun kedua, jadi ditarik saja sini strip, dipindah aja seperti itu. Tarifnya sama 40%, depresiasi tahun ketiga, cara menghitungnya sama ya, 40% kali 8.640. Kemudian akumulasi depresiasi akhir tahun ketiga, cara menghitungnya sama dengan yang tadi, yaitu akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan depresiasi tahun sekarang 15.360 ditambah 3.456 sama dengan 18.816. Nilai buku akhir tahun ketiga, sekali lagi ya, harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi akhir tahun 24.000 dikurangi 18.816. Catat, harga perolehan 24.000 dikurangi akumulasi depresiasi akhir tahun. Catat. Nah, biar ingat terus ini, saya ulang-ulang ya. Tahun keempat. Nah, tahun keempat di sini nilai buku awal tahun. Nah, sekarang sudah bisa ya, sama dengan nilai buku akhir tahun.
tinggal ditarik garis, pindahkan strip, dah. Gini, tarifnya 40%, depresiasi tahun keempat 2074 yaitu 40% kali 5.184, akumulasi depresiasi akhir tahun 18.816 ditambah 2074, kemudian nilai buku akhir tahun ini adalah dari 24.000 dikurangi 20.819 ketemu 3.110. Di tahun terakhir, tahun kelima, nilai buku awal tahun kelima 3.110, yaitu nilai buku akhir tahun keempat. Kita pindah saja seperti ini. Tarif depresiasinya masih sama terus ya ini ya, 40%. Kemudian depresiasi tahunannya adalah 1.244. Ini dari 40% kali 3.110. Lalu akumulasi depresiasi akhir tahun kelima adalah 22.134 diperoleh dengan cara 20.890 ditambah dengan 1.244. Lalu nilai buku akhir tahun 1.866 diperoleh dari 24.000 dikurangi 22.134. Stop. Kita ingat dulu ya bahwa nilai buku akhir tahun, akhir umur ekonomis itu sama dengan nilai sisa. Tadi nilai sisanya adalah 2.000. Nah, tapi kenapa di sini nilai buku akhir tahun kelima atau akhir umur ekonomisnya kok hanya 1.866? Nah, ini kalau menggunakan metode saldo menurun berganda, kita harus ulangi lagi untuk penghitungan depresiasi tahun kelima seperti ini. Nah, jika perusahaan menggunakan metode ini, maka di akhir buku tahun kelima itu nilai buku akhir tahun kelimanya adalah 1.866. Tapi kita tadi mengestimasi nilai sisanya adalah 2.000. Sehingga perusahaan harus memodifikasi metode ini. Caranya gimana? Nah, cara memodifikasinya seperti apa? Tadi kan kalau biaya depresiasi dihitung dengan menggunakan tarif depresiasi dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Untuk tahun kelima, kita menghitungnya tidak dengan cara seperti itu. Untuk tahun kelima, biaya depresiasinya adalah nilai buku awal tahun dikurangi dengan nilai estimasi nilai sisa. Jadi 3.110 dikurangi 2.000, ketemu 1.110. Maka kemudian akumulasi depresiasi tahun kelima adalah 22.000, yaitu 20.890 ditambah dengan 1.110. Lalu nilai buku akhir tahunnya adalah 2.000, yaitu 24.000 dikurangi 22.000. Nah, inilah nanti yang kita laporkan di neraca. Jadi di akhir tahun kelima nanti kita melaporkan aset di laporan posisi keuangan, yaitu kos perolehan aset 24.000, akumulasi depresiasi 22.000, nilai buku aset sama dengan 2.000 rupiah. Itulah cara menghitung metode depresiasi dengan menggunakan metode saldo menurun berganda. Nah, ini perbandingan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kalau Anda lihat metode garis lurus itu menghasilkan biaya depresiasi yang sama terus tiap tahun. Tahun pertama, 2, 3, 4 itu biaya depresiasinya sama 2.200. Sementara kalau metode saldo menurun itu nanti biaya depresiasinya semakin lama akan semakin menurun. Nah, seperti ini ya, kayak anak tangga. Nah, ini nanti efeknya ke laba perusahaan juga akan berbeda. Anggap aja kalau misalnya laba perusahaan
penghasilan perusahaan itu sama per tahun, maka menggunakan metode garis lurus itu akan menghasilkan laba yang sama terus. Asumsinya hanya ada biaya depresiasi, tidak ada biaya lain ya. Untuk penyederhananya seperti itu. Kalau menggunakan metode saldo menurun, nanti laba perusahaan itu dengan asumsi penghasilannya tetap ya per tahunnya tetap, maka laba perusahaan ini akan semakin lama akan semakin meningkat dengan menggunakan metode saldo menurun, karena kan biaya depresiasinya semakin menurun. Oke, untuk metode depresiasi saya cukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan terima kasih.